Delvi Azaria dengan NIM C1C018201. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. A. Mempertimbangkan aspek keperilakuan terhadap akuntansi. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Dari pengalaman dan praktik, banyak manajer dan akuntan telah memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Dalam organisasi, masing-masing mempunyai tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. B. Dimensi akuntansi keperilakuan. Para akuntan dan manajemen profesional menyadari kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi ditambah tidak hanya melaporkan data-data keuangan, tetapi data-data non-keuangan yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga para akuntan wajar memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. C. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari baik melalui metode observasi maupun eksperimentasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun manual. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya, mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan salah suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. E. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara perilaku manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. F. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Menurut Robbins 2003, kegiatan hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial, menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara individu bertindak. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.